mobil ke itu banyak salju. Waktu itu mungkin musim salju ya, musim dingin di Amerika. Tiba-tiba terperosok, nggak bisa jalan. Minta tolong. Orang-orang sana juga nggak bisa. Aduh bagaimana? Ke hotel cukup jauh, ke tempat tujuan cukup jauh, pulang juga jauh. Sesudah itu, waktu dia tenang, tiba-tiba ada pikiran, Tuhan Yesus bisa tolong. Jadi dia mulai lagi gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus bisa lepas. Orang Kristen itu katanya ya, itu Allahnya Tritunggal katanya. Kiranya Roh Kudus yang menyucikan, mengurapi, melengkapi hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran firman Tuhan, dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami semua, ke atas keluarga kami, ke atas segenap jemaat-Mu dan keluarga masing-masing. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, dengarlah doa kami Bapa, kiranya Engkau mendewasakan kami di dalam pengertian firman Tuhan dan mempersatukan kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Semoga semuanya tetap semangat, menyerahkan segala kehidupan kita, masa depan kita. Saudara, jangan lupa kita terus mendoakan juga bangsa dan negara kita ini. Ya, karena sepertinya ya tahun ini dan tahun-tahun mendatang tuh sudah mulai hangat ya soal politik. Tapi kita yakin Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Amin. Nah, saudara, mari kita mau membaca dari Perjanjian Baru, surat Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Jadi hari ini kita membicarakan tentang pengajaran yang benar dan kita bersatu di dalamnya. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Kalau sudah mendapatkan, kita membaca bersama-sama. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dan semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang benar, pengajaran Kristen maksudnya ya. Kalau orang luar taunya orang Kristen itu katanya ya, itu Allahnya Tritunggal katanya. Nah, saudara, kita memang kalau sudah lewat katekisasi ya, itu diajarkan tentang Allah Tritunggal. Kita percaya pada Allah Tritunggal, tetapi istilah Tritunggal itu di dalam Alkitab tidak ada. Itu sebabnya kita tidak perlu berdebat soal Tritunggal ya. Nah, yang kita pahami itu yang setiap minggu kita ikrarkan ya. Yang setiap minggu kita ikrarkan itu yaitu pengakuan iman rasuli ya, 12 pengakuan iman rasuli. Nah, ini yang kita harus paham benar-benar
Nah, bagi mereka yang mau belajar teologi, ya, itu boleh mempelajari Tritunggal. Tetapi untuk memahami sepenuhnya itu tidak mungkin. Karena itu Allah itu tidak terbatas. Jadi kita juga tidak perlu memperdebatkan. Kita hanya bilang ya percaya tapi tidak mau memperdebatkan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itu secara ringkas tentang Allah Tritunggal itu. Di dalam Alkitab diajarkan tentang Allah, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu yang menjelma menjadi Yesus. Yang bergelar anak Allah. Nah, jadi Allah, Yesus anak Allah, dan Roh Kudus. Ketiganya itu satu. Nah, untuk menjelaskannya ini ya susah kalau dijelas-jelaskannya. Tapi pokoknya Allah, Firman, dan Roh Kudus itu satu, menyatu. Ya, saudara-saudara paham ya, itu yang kemudian diberi istilah Tritunggal. Untuk membantu supaya kita memahami hubungan antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Itu Allah, Firman, dan Roh Kudus. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini supaya kita jangan terjerat dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Karena ya otak manusia itu terbatas untuk memahami Allah. Allah itu tidak terbatas, kita ini terbatas. Dan kita juga penuh dosa. Tidak mungkin kita bisa memahami sepenuhnya. Jadi apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu yang kita pegang, lalu kita ikrarkan. Ya, cuman saudara, itu ditulisnya ya di dalam yang biasa kita itu pengakuan iman rasuli. Mestinya kita tidak mengatakan aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, gitu ya, Khalik langit dan bumi. Nah, jadi yang pertama yang kita bicarakan ini adalah tentang iman rasuli, ya, pengakuan iman rasuli. Nanti yang kedua kita membicarakan tentang ajaran reformasi Kristen Protestan, ya. Itu pengajaran yang kita sepakati. Itu juga harus berdasarkan Alkitab. Ya. Dan yang ketiga itu tentang standar moral Kristen. Jadi ajaran tentang moralitas Kristen. Nah, itu yang diringkaskan dalam 10 hukum. Jadi hari ini sangat-sangat penting kita serius mendengarkan ya firman Tuhan ini tentang pengajaran Kristen supaya kita bersatu di dalam ajaran yang benar ini. Nah, maksudnya apa saudara? Nah, di sekarang ini ya, tapi sudah cukup lama, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, yang membingungkan. Pakai ayat-ayat Alkitab tapi tidak benar. Karena ditafsirkan menurut pikiran manusia. Jadi misalnya, ada satu gereja yang cukup baru di Jakarta. Itu gereja Allah yang Maha Kuasa. Namanya bagus. Tetapi ajarannya katanya Tuhan Yesus itu sudah datang tapi dalam diri seorang perempuan. Lucu ya. Oh, Tuhan Yesus jadi perempuan. Tapi banyak orang ikut karena lagu-lagunya itu bagus-bagus. Seperti yang kita nyanyikan lah. Lagunya bagus-bagus. Lalu bagi mereka yang kurang kasih sayang seorang ibu, bisa masuk juga ke gereja itu. Karena Yesusnya katanya perempuan. Ya, mirip-mirip dengan gereja Katolik kepada Bunda Maria. Jadi orang yang kurang kasih sayang ibu lebih dekat sama Bunda Maria. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau di Jakarta itu macam-macam ya. Ada gereja orang suci akhir zaman. Itu gereja Mormon. Nah, itu ditambah lagi selain Alkitab. Ada kitab suci orang Mormonnya. Nah, di situ laki-laki boleh poligami. Jadi orang Kristen yang nggak benar ya ikut ke situ supaya boleh menikah lagi, supaya poligami. Nah, ada lagi gereja yang lain-lain itu ya, yang membingungkan. Jadi kita secara makanya perlu mengerti apa yang kita imani
apa yang kita percaya, ya. Maka itu tadi pengakuan iman rasuli itu jangan hanya hafal, tetapi itu kita imani. Jadi maksudnya sekarang ini banyak orang Kristen ngaku Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak beriman. Hanya mengaku percaya tapi tidak beriman. Beda. Kalau kamu bilang kamu percaya, iya percaya. Tapi kadang-kadang maksudnya nyaho, tahu katanya. Padahal bukan sungguh-sungguh percaya. Itu beriman itu kita ada hubungan pribadi dengan apa yang kita imani. Jadi yang pertama itu tadi ya, aku percaya atau aku beriman ya kepada Allah. Nah ini sekarang ini banyak orang menjadi ateis, padahal lahir dari keluarga Kristen, tapi kemudian tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Karena katanya apa? Allah tidak bisa dilihat. Ini orang ada otak tapi tidak punya akal budi. Angin juga kita tidak lihat, tapi kan ada kerjanya. Gitu. Ya, semua yang ada rancangan itu pasti ada yang buat. Seperti misalnya gereja ini. Atau alam semesta. Alam semesta itu lebih rumit dari arloji. Jadi kalau kita katakan alam semesta ini ada dengan sendirinya, tiba-tiba breg katanya. Ya enggak? Ya ilmu pengetahuan bilang Big Bang katanya. Breg gitu langsung. Siapa yang membuat lebih rumit dari arloji alam semesta ini? Kan mesti ada. Dan yang hidup itu tidak mungkin berasal dari yang mati. Itu sudah jelas dalam ilmu pengetahuan juga. Yang hidup tidak mungkin berasal dari yang mati. Gitu. Nah kalau misalnya bangkai-bangkai keluar cacing-cacing, itu tetap aja beda lagi, itu kan dari yang kecil-kecil itu. Tapi tidak mungkin dari yang mati. Nah, saudara, dari benda mati gitu maksudnya. Nah, saudara ini kasih Tuhan kembali kepada itu ya. Jadi orang Kristen itu diuji imannya waktu mengalami kesulitan. Orang Kristen diuji atau dicobai, diuji ya menurut iman itu ya. Diuji imannya waktu mengalami musibah, waktu mengalami penderitaan, ya, atau ditinggal kematian oleh yang dikasihinya dan sebagainya, atau penyakit berat atau kecelakaan. Itu diuji. Apakah kita beriman kepada Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, beriman, di mana imanmu? Waktu kamu susah, waktu kamu menderita, di mana imanmu? Datang kepada Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh beriman. Nah itu iman bertumbuh dalam kesulitan. Iman bertumbuh dalam penderitaan. Nanti kita mengalami bahwa Allah yang kita percaya itu Bapa. Jadi pengertian Bapa itu bukan hanya kita semua alam semesta berasal dari Dia, Allah yang adalah Bapa, tapi Dia itu adalah Bapa yang memelihara, yang mengasihi, yang melindungi, yang menolong dan yang mempunyai rencana. Nah ini di mana imanmu? Percaya, beriman kepada Allah. Itu. Nah itu makanya orang Kristen bukan hanya di kepalanya, bukan hanya tahu nyaho, tetapi betul-betul mengalami. Ada penatua kita, nah, anaknya itu ke luar negeri. Saya tanya kemarin, Pak, apakah ada kesaksian atau cerita dari anak Bapak? Ada katanya. Anaknya itu bawa mobil ke itu banyak salju. Waktu itu mungkin musim salju ya, musim dingin di Amerika. Tiba-tiba terperosok, nggak bisa jalan. Minta tolong. Orang-orang sana juga nggak bisa. Aduh bagaimana? Ke restoran. Ke hotel cukup jauh. Ke tempat tujuan cukup jauh. Pulang juga jauh. Sesudah itu, waktu dia tenang, tiba-tiba ada pikiran, Tuhan Yesus bisa tolong. Jadi dia mulai lagi gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus bisa lepas. Itu dia masih anak muda.
Saya bilang itu pengalaman berharga. Kenapa pengalaman berharga? Tuhan Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi kita jangan paksa dia. Ya, kalau nggak bisa, mana Tuhannya? Terus nggak boleh begitu juga ya. Cuman ini pengalaman dengan Tuhan yang hidup itu berharga. Berharga. Nah, saudara, jadi aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia, Bapa yang ideal, Bapa yang tidak ada duanya. Itu Allah yang kita percayai. Bukan Allah yang jauh, yang seperti angan-angan atau seperti khayalan, bukan. Ini penting. Itu biasanya melalui penderitaan, melalui kesulitan. Tapi juga kalau kita betul-betul banyak berdoa, nanti kita melihat sendiri bagaimana Allah campur tangan. Ya bukan dengan mata kita lihat gimana-gimana, bukan. Ya, tapi kita akan mengalami Allah yang kita percaya. Dan waktu kita sudah sampai waktunya meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya saudara. Nah, jadi ya kemarin ada rekan bertanya, Pak katanya gimana katanya? Ada orang gak ke gereja, kelakuannya gak benar, lalu mati secara Kristen. Kita khotbahnya bagaimana? Saya bilang kabarkan Injil aja. Kabarkan Injil aja supaya keluarganya bertobat. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, itu banyak hamba Tuhan itu sudah tahu ini orang tidak benar, tapi di upacara kedukaan cara Kristen, katanya dia sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, dia sudah senang, dia belum bertobat. Bagaimana dia bisa pulang ke rumah Bapa? Saudara, jadi saya bilang kabarkan Injil aja. Kalau yang benar-benar percaya, beriman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, ya pulang ke rumah Bapa. Ada satu penginjil, ada satu penyanyi cukup terkenal berapa puluh tahun yang lalu ya, orang Sunda. Waktu dia ke kuburan agama dia yang dulu itu, selalu upacaranya itu omongannya, yang mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan katanya. Tetapi waktu dia lihat di kuburan Kristen, ada tulisan itu, pulang ke rumah Bapa di sorga, atau pulang ke rumah Bapa ya di sorga gitu. Jadi dia mikir tuh, orang Kristen tuh enak bener ya katanya, mati pulang ke rumah Bapa. Jadi dia pikir-mikir, emangnya bener enggak sih? Dapat pacar ke gereja, tapi sebenarnya dari keluarga Buddha. Nah pacaran gitu sudah berapa lama, tanya, kamu tuh serius enggak sih katanya. Serius katanya. Kamu agamanya apa? Kristen lah. Lah, kok kamu udah dibaptis? Belum gitu. Nah dua-dua belum dibaptis. Jadi katekisasi dah. Ya lalu dibaptis. Tapi sembunyi-sembunyi nih kalau yang si penyanyi itu. Ya. Tapi begitu ketahuan, wah di sidang keluarga. Waduh papanya marah sekali, dia bawa parang tuh. Tapi puji Tuhan, dia selamat lewat jendela itu terus ke sebelah rumah gitu ya. Lari. Tapi waktu lebaran dia datang minta maaf ya. Lebaran kan maaf lahir batin ya. Jadi kalau lebaran dia datang. Ya suasananya suasana lebaran lah. Nah, terus satu hari bapaknya kangen juga kan. Masa ketemu cuma lebaran. Dia telepon, papa kangen ya, bapak kangen ya. Ketemu, terus tanya, kenapa sebenarnya? Kenapa kamu masuk Kristen? Dia bilang, Pak, kalau masuk Kristen percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Allah menjadi Bapa. Nanti kalau mati pulang ke rumah Bapa di sorga. Ah, kamu ngaco. Bener Pak deh. Ya udah, kamu tinggal ngaco. Masa ke sorga gratis? Iya, yang penting itu beriman sungguh-sungguh. Terima Tuhan Yesus. Nanti Allah menjadi Bapa kita di sorga. Mati pulang ke rumah Bapa. Benar? Iya Pak.
Jadi itu bapaknya itu waktu mikir-mikir begitu, jadi pengen juga ya ke surga gratis, pasti lagi ya kan, pulang ke rumah bapak. Jadi akhirnya bapaknya jadi Kristen, tapi mamanya keras. Tapi ada gereja pakai bahasa Padang, bahasa Minang di Jakarta. Dia diajakin mau dengar, tapi sudah tua baru mau dibaptis. Tapi papanya udah duluan. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Nah, ini apakah kita yang hadir di sini betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar Kristen KTP, tapi mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memeliharakan kita. Yang kalau kita meninggal sudah menunggu kita, menyediakan tempat. Tuhan Yesus yang sediakan tempat. Nah, saudara, itu Allah yang Maha Kuasa. Sejarah manusia itu ada di tangan Dia. Apapun yang akan terjadi pun ada di tangan Dia. Maka beriman sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh. Saya bagus, saya lihat-lihat ada orang-orang sudah tua di sini ya. Kesempatan masih bisa hadir ya. Tempo hari kan orang sudah tua katanya jangan ke gereja katanya. Mudah ketularan katanya. Tapi puji Tuhan ya, saya lihat banyak yang sudah tua. Jadi ya saya juga udah tua. 77 sekarang. Nah, saudara, jadi kita ini kalau sudah tua ya yang muda juga jangan bilang masih jauh ya. Kan nggak tahu. Ya enggak. Umur manusia itu ya kapan kita meninggal, cara apa kita meninggal, di mana kita meninggal, itu hanya Tuhan yang tahu. Ya. Yang penting kita siap beriman kepada Allah sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus ya. Nah, itu kemudian kali ke langit dan bumi. Nah, ini maksudnya tadi saya udah uraikan ya. Jadi banyak orang yang jadi ateis itu hanya karena tidak melihat Allah nih. Ampun itu ya, ada otak tapi tidak ada akal budi itu. Rancangan-rancangan di dalam alam semesta ini pasti ada yang merancang dan punya tujuan. Orang yang tidak percaya kepada, yang tidak beriman kepada Allah itu tidak punya makna, tidak punya tujuan dalam kehidupannya. Sama aja seperti binatang-binatang yang makhluk itu, binatang-binatang. Tidak punya makna dan tujuan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian saudara, yang berikut itu, aku beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan, anak Allah, anak yang tunggal Tuhan kita. Nah, ini beriman kepada Yesus. Artinya Yesus itu di Injil Matius itu jelaskan ya. Itu yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau beriman kepada Yesus, kita diubah. Dari orang yang tadinya senang berbuat dosa, berbuat jahat, diubah. Itu beriman kepada, karena dia melepaskan umatnya dari dosa. Ya kalau yang sempurna nggak ada lah. Pendeta juga nggak sempurna. Tetapi ada perubahan yang besar di dalam hati orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ada perubahan besar. Tidak berani berbuat jahat. Ya kalau dosa-dosa salah ngomong, salah sikap, salah perbuatan ya dalam kehidupan itu ya yang tidak sampai melanggar hukum-hukum Tuhan gitu. Ya namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita ada takut akan Tuhan di dalam hati kita dan kita tidak mau jahat sama orang dan ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Itu perubahannya. Kalau beriman kepada Yesus ya. Lalu bilang anaknya yang tunggal ini istilah gelar. Jadi Yesus itu gelarnya anak yang tunggal karena dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Firman yang bersatu dengan Bapa, yang keluar dari Bapa itu kemudian menjelma menjadi manusia Yesus. Logos, firman sudah menjadi daging. Itu inkarnasi. Ya ini yang sering dikhotbahkan juga atau keluar dalam khotbah Pak Asri ya, inkarnasi atau Natal. Jadi logos atau firman Allah berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Atau kalau saya suka tambahkan, Tuhan dalam perjanjian lama itu
berinkarnasi menjadi Yesus di perjanjian baru. Maka kita katakan Yesus itu Tuhan. Bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Bukan. Manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Sampai kata kapanpun Tuhan, manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara paham ya. Bukan manusia yang diangkat-angkat menjadi Tuhan. Sampai kapanpun tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Apakah itu bisa? Ya namanya juga Tuhan. Ya kan? Tuhan mau menyatakan diri seperti siapa? Waktu Musa menjadi seperti api yang membakar belantara. Ya bisa. Atau kadang-kadang dalam rupa manusia. Ya bisa. Tapi kalau ini menjelma benar-benar menjadi manusia sejati Yesus. Ya, aku beriman. Tetapi Yesus itu bukan khayalan. Itu manusia sejarah yang dulu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya. Kemudian disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Ya. Nah, itu sesuai dengan di perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama itu semua orang kalau mau minta ampun harus ada korban binatang. Itu seperti penebusan. Tapi darah binatang bagaimana bisa menebus dosa? Maka Yesus turun ke dunia menjadi korban di kayu salib. Untuk menjamin pengampunan dosa. Nah itu sudah diajarkan. Lalu nubuatan tentang Mesias. Raja penyelamat yang diurapi. Di perjanjian lama itu juga mengatakan dia akan menjadi tumbal dosa, menjadi korban dosa. Jadi nubuatan Mesias begitu. Waktu Yesus di dunia juga dia mengatakan lebih dari 3 kali. Anak manusia dia menyebut dirinya akan diserahkan ke tangan orang berdosa, akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi saudara, itu bahwa Yesus disalibkan itu fakta sejarah tidak bisa dibantah. Baik berdasarkan perjanjian lama, perkataan Yesus, juga arsip kerajaan Romawi. Ada beberapa arsip. Itu jelas. Nah kalau bukan Yesus yang disalibkan, lalu siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Masa Yudas yang bangkit? Dan kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kita ikut orang Israel. Kalau jadi agama Yahudi, ibadahnya hari Sabtu. Sabat itu kayak orang Advent. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada perubahan. Orang yang percaya hanya beragama aja. Hanya beragama. Kelihatannya beragama. Tapi tidak ada perubahan di dalam hati. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Hanya beragama mudah-mudahan. Maka aku percaya kepada Yesus Kristus, Kristus Mesias. Ya, itu yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Anak yang tunggal itu gelar. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Tuhan kita. Nah, ada Allah, ada Tuhan ya. Ya sama sebenarnya. Nah, cuman jadi Allah itu yang kita katakan Bapa yang Maha Kuasa itu ya. Itu sebutannya Allah. Nah, kalau Tuhan itu yang langsung berhubungan dengan manusia. Kalau Allah Bapa di sorga, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Untuk melihat dia juga tidak mungkin. Allah Bapa di sorga. Tidak bisa kita melihat atau sampai ke sana. Maka Yesus berkata apa? Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara jelas ya? Nah ini pegang iman kita. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah saya juga dulu kan bukan orang Kristen. Waktu SMA saya baca riwayat Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus. Punya tetangga pendeta dari NTT, tapi saya kenal sama anaknya. Pinjam cerita Yesus.
Nah itu dari kelahirannya yang ajaib ya. Kehidupannya yang sempurna, yang suci, pengajarannya yang luar biasa ya. Kasihilah musuhmu. Ya itu luar biasa. Dan waktu dia disalib, hati saya nangis. Saya yang berdosa, Yesus yang mati. Saya tertegun. Saya pikir ya ini yang saya cari, yang menanggung dosa saya. Saya baca cerita lagi, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya terpesona Yesus bangkit, saudara. Apalagi pada hari yang ke-40 naik ke sorga. Waduh, seperti saya ikut Yesus ke sorga. Ya belum jadi orang Kristen waktu itu. Baru hari Natal saya ke gereja. Ya, terus katekisasi lah. Nah, itu ceritanya. Jadi saudara, ini iman, dasar pokok-pokok iman ini sangat penting ya. Nah kemudian ada lagi disambung ya. Oh ya, Yesus naik ke sorga, kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ya artinya tangan kanan Allah lah itu ya. Segala kuasa di surga, di bumi diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka dipanggilnya Tuhan. Lalu dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, ini sangat penting. Siapa yang akan menjadi hakim umat manusia? Yesus. Saudara, kemudian yang ketiga, jadi 12 ini dibagi 3. Allah Bapa, percaya beriman kepada Allah Bapa, ya, yang beriman kepada Yesus, ya, juru selamat kita ini, Tuhan kita, yang gelarnya anak Allah. Beriman kepada Roh Kudus. Ini poin yang ketiganya itu. Ya artinya jadi artinya orang Kristen percaya kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita waktu kita terima Yesus. Waktu kita sungguh-sungguh percaya mau bertobat terima Yesus, di dalam hati kita Roh Kudus masuk. Itu menjadi meterai, menjadi jaminan kita adalah milik Allah. Nanti mati dijemput sama malaikat, ya ditunggu di sorga. Kalau ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini yang menemani kita dalam suka dan duka. Roh Kudus ini yang mengingatkan firman Tuhan yang kita pernah baca atau kita pernah dengar. Ya. Nah, selanjutnya itu yang kita sudah percaya ya. Gereja yang kudus dan aman, ini bulan yang lalu tentang gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Orang-orangnya yang sudah diubah menjadi anak-anak Allah, kita bersatu. Ya, kita bersatu. Makanya dibilang persekutuan orang kudus. Persekutuan orang yang dikuduskan, yang disucikan oleh darah Yesus. Diikat menjadi saudara-saudara. Kita nanti bertemu lagi di sorga. Saudara, kemudian aku percaya, aku beriman kepada pengampunan dosa. Dijamin pengampunan dosa oleh darah Yesus. Aku beriman kepada kebangkitan tubuh. Juga dicontohkan oleh kebangkitan Yesus. Dan aku beriman kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sorga bahagia. Bukan moksa. Bukan lenyap. Bukan. Beda dengan ajaran di agama Buddha moksa. Ya, lenyap atau di kebatinan moksa. Tidak. Kita tidak lenyap. Kita di sorga bahagia selama-lamanya. Kita akan melihat Allah Bapa, ya, Yesus, ya, rupa itu. Dan itu kalau Roh Kudus itu diumpamakan seperti lilin-lilin kecil itu. Artinya itu yang menerangi kehidupan kita. Oke, itu jadi bagian pertama. Cukup panjang hari ini ya. Kemudian poin yang kedua, ajaran reformasi. Ajaran reformasi, kalau saudara lihat di Google itu ya diringkas TULIP ini. TULIP, total depravity, kerusakan menyeluruh manusia itu sudah dirusak oleh dosa. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mati secara rohani, putus hubungan dengan Allah. Keagamaan masih. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya ada jiwa keagamaan. Itu tidak akan hilang. Ya, cuman rusak. Tapi ada, manusia itu tidak mungkin tidak beragama. Ateis juga itu seperti agama.
Kenapa? Karena dia percayanya begitu. Bukan karena ateis itu seperti apa sih katanya. Ya pokoknya katanya saya percaya begitu. Enggak ada katanya Allah itu. Nah itu kan percaya. Nah itu. Jadi manusia itu apapun ya. Hati-hati bisa menggantikan Allah yang hidup. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu manusia lahir dalam keadaan mati rohani. Bukan mati keagamaan. Mati rohani. Jadi maka hati manusia itu dari kecil sudah ada dosa. Seperti kalau orang tua ya melakukan perbuatan yang tidak baik ya, berzina misalnya, ya dapat penyakit kotor, itu nurun kepada bayi yang dikandung. Itu siapa yang berdosa? Ya bapaknya atau ibunya. Bukan karena Allah tidak adil, tapi itu karena seperti penyakit. Seperti penyakit yang menular, yang menurun. Nah, itu yang disebut kematian rohani, ya. Itu bahasa teologinya dosa asal. Dosa asal nggak ada di Alkitab, tapi pengertiannya ada. Sama seperti Tritunggal. Ya, itu istilahnya di Alkitab nggak ada, tapi pengertiannya ada. Tapi kita nggak mau berdebat soal dosa asal juga ya. Kita hanya tahu bahwa manusia itu begitu lahir sudah ada dosa, bukannya putih bersih, bukan. Lihat aja dari kecil, anak itu kelihatan egoisnya, suka kadang-kadang marahnya, emosinya. Nah, tambah besar, tambah dipengaruhi dah. Ya, kelihatan sombongnya, kelihatan serakahnya, kelihatan itu. Apalagi kalau zaman sekarang yang sudah dikasih HP, masih kecil sudah dikasih HP. Nonton yang gak benar itu. HP itu kalau digunakan untuk kebaikan ya bagus lah. Ya nggak, pelajaran kan? Atau apa, belajar bahasa ya nggak. Tapi banyak anak SD dikasih HP nonton porno, rusak. Otaknya rusak. Nah ini keadaan manusia sekarang ini sama. Di Amerika udah rusak dari kecil. Di Eropa lo udah lebih dulu. Jepang udah rusak dari kecil. Korea juga, Thailand juga, di Indonesia juga. Banyak anak SD sudah rusak otaknya, maksudnya sudah kotor. Nah ini jadi total depravity, bukan hanya nafsu, tapi juga kesombongan, kemunafikan, keserakahan, dan itu sejarah manusia. Sejarah manusia itu tidak lepas dari keserakahan, kesombongan, kemunafikan, apalagi itu, ya, kekerasan sekarang ini, aduh kekerasan, di mana-mana. Jadi total depravity T ini, saya nggak usah jelaskan lagi, itu kenyataan sekarang makin jelas. Penyelewengan di mana-mana, jangan menyeleweng, saudara. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, jangan menyeleweng, meskipun di luar banyak penyelewengan. Kemudian U itu unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Artinya apa? Allah sudah memilih. Ya, ada yang bilang ini tanpa syarat, tapi ada yang bilang juga ya kan Tuhan tahu. Siapa yang akan diselamatkan? Tapi tanpa syarat karena orang berdosa semuanya. Gitu. Jadi dipilih. Lalu limited atonement. Itu penebusan yang terbatas, itu hanya untuk orang yang merespon. Hanya untuk orang yang menerima Yesus dengan iman. Terima Yesus. Nah itu terbatas untuk mereka yang menerima Yesus. Mengalami hidup baru. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali secara rohani, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus. Harus mengalami hidup baru di dalam Yesus. Kalau tidak, calon neraka. Binasa. Dan neraka itu Allah menciptakan sebenarnya untuk iblis dan pengikutnya. Nah kita jangan mengikut dia. Saya bingung. Ada katanya bilang ada pendeta. Jadi mualaf. Nanti kalau mati siapa yang mengadili? Ketemu sama Yesus. Nanti Yesus kelihatan lagi bekas paku. Nanti bagaimana dia? Menyesal terlambat kalau sudah mati. Bingung. Katanya aktif ke gereja. Jadi mualaf. Siapa yang akan mengadili dia? Yesus.
Kau tinggalkan Yesus, juru selamat yang suci. Dia tinggalkan, dia pilih manusia biasa, manusia yang berdosa. Kadang-kadang saya bingung ini. Kelihatannya pinter, tapi kok salah pilih. Ya enggak? Salah pilih. Secara yaitu pilihan manusia. Ya terserah. Agama itu keyakinan, terserah. Di Indonesia bebas. Mau pilih agama apa terserah. Tapi kalau mau jaminan keselamatan, mau penebusan dosa, mau tempat yang pasti di sorga, Yesus, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Terus I lagi itu irresistible grace. Itu maksudnya anugerah Allah itu tidak bisa ditolak kalau orang itu orang pilihan. Tetapi tetap harus diresponi. Paulus yang dulu namanya Saul, dia kejar orang Kristen, dia aniaya, dia bunuh, dia siksa orang Kristen. Tapi waktu ke Damsyik, Yesus menyatakan diri. Dia bingung, dia ngegebek ya kata orang Sunda. Dia takut. Siapa engkau Yesus? Kan itu suaranya bilang, Saul, Saul, kenapa kamu menganiaya aku? Dia takut. Siapa engkau? Aku ini Yesus yang kamu aniaya. Dia bingung. Yang dianiaya kan orang Kristen. Kenapa bilang Yesus yang dianiaya? Kalau orang menganiaya orang Kristen itu sama dengan menganiaya Yesus. 3 hari Saul itu buta pikir. Akhirnya Roh Kudus yang memberitahu. Mesias itu sudah datang, itu Yesus. Tuhan dalam perjanjian lama itu sudah menjelma menjadi manusia. Lalu dia meresponi. Maka di surat Roma, Rasul Paulus mengatakan, kita diselamatkan hanya oleh iman. Dan itu adalah anugerah Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dalam penebusannya di kayu salib. Itu Paulus. Meskipun dia mengalami. Tapi tetap dia harus meresponi. Dengan iman. Dan kemudian P. Perseverance of the saints. Itu artinya kalau kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kitanya harus mempertahankan iman sampai mati, tapi Roh Kudus juga akan menolong. Roh Kudus akan menolong kita berulang kali kita dikasih kesempatan untuk bangun kembali. Dan kitanya harus betul-betul memegang iman sampai mati. Pegang iman itu sampai mati. Sampai terakhir. Di Uganda ada berapa ratus orang Kristen dibunuh. Ada yang baru dibaptis, dibunuh. Tapi nggak apa-apa. Pulang ke sorga. Ada jaminan hidup yang kekal. Nah, secara yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang sudah betul-betul diselamatkan, ada Yesus, ada Roh Kudus di hatinya, imannya akan terpelihara dan orang itu harus memelihara iman sampai mati. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu lemah. Ada jatuh, kadang-kadang berapa kali. Tapi Tuhan kasih kesempatan dan dia bangun lagi. Dia membarui lagi imannya. Gak apa-apa. Kalau masih bisa bertobat, kalau masih bisa beriman, gak apa-apa. Tuhan Yesus menerima kita. Karena memang kita ini lemah. Berapa kali kita jatuh. Tapi kalau kita merasa dipanggil lagi, bangun lagi, kembali lagi. Tapi jangan sengaja jatuh. Kalau orang sengaja jatuh, nanti Roh Kudus juga biarin. Terserah kamu lah. Nggak ada kesempatan. Sampai mati di dalam dosa. Mengerikan. Dan setiap orang akan diadili sesuai dengan kelakuannya. Sesuai dengan perbuatannya. Sesudah itu yang belum lahir baru binasa. Kemudian bagian yang ketiga. Yaitu pertama pengakuan ya iman rasuli, iman kita. Yang kedua ini ajaran reformasi ya. Sola Deo Gloria itu untuk kemuliaan Allah. Karena Allah yang menentukan. Kemudian sola fide hanya oleh iman ya meresponi. Sola gratia hanya oleh anugerah. Ya. Kemudian sola scriptura itu hanya melalui Alkitab ini pegangannya. Dan ada lagi sola Kristus itu hanya dalam Kristus ya. Itu ajaran reformasi. Nah yang ketiga ajaran apa yang mempersatukan orang Kristen? Itu untuk pegangan moral, etika.
Itu 10 hukum. Tapi 10 hukum yang sudah ditafsirkan oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Terutama di khotbah di bukit. Saudara baca lagi nanti di rumah ya, cari khotbah di bukit. Di rumah. Jadi itu hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Itu mengasihi Allah. Dengan sebulat hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi. Segala kuat. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Jangan membuat patung pahatan atau tiruan atau apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dan sebagainya. Orang Kristen tidak boleh menduakan Allah Bapa kita. Jangan ke dukun. Jangan punya jimat-jimat. Jangan ada kaitan dengan hal-hal kegelapan. Jangan bersandar kepada yang lain seperti kepada Tuhan. Itu berat. Kalau saudara orang-orang Kristen masih juga ke dukun, ya, atau pakai jimat-jimat atau yang begitulah, itu dosa yang membawa maut. Itu susah. Itu jadi ada seperti dibelenggu. Makanya waktu bertobat kadang-kadang ada pendeta menengking dia. Tapi percuma kalau dianya nggak betul-betul terima Tuhan Yesus, ditengking-tengking juga nanti datang lagi. Nanti penuh lah dia. Ya. 1 ditengking 7 masuk. 7 ditengking nanti ada berapa? 100 yang masuk. Ya. Jadi yang penting itu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mengaku dosa, betul-betul jujur mengaku dosa. Terima Tuhan Yesus, mohon darah Yesus menyucikan hati kita, pikiran kita. Nah, kemudian hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dengan menghormati orang tua. Jangan kurang ajar kepada orang tuamu. Jangan kurang ajar. Nah, kalau sudah menikah pun kita tetap menghargai. Tetapi keputusan itu adalah suami istri. Tapi tidak boleh kurang ajar. Dan tidak boleh sampai ada orang tuanya kelaparan. Atau compang-camping padahal anaknya mampu. Nah itu tidak boleh begitu. Kemudian jangan membunuh. Di dalam hati pun kita tidak boleh membenci orang sampai dendam. Itu sama dengan membunuh. Kalau membunuh berarti juga itu dosa yang membawa maut. Atau mencuri atau korupsi. Itu juga dosa yang membawa maut. Berzina. Itu juga dosa yang membawa maut. Saudara, ada yang orang berzina mati di tempat tidur. Ada. Malu. Itu sudah lama itu terjadi di puncak atau di mana. Apalagi sekarang iklan obat kuat. Ayo, menjijikan. Banyak orang nanti akan mati di ranjang gara-gara mau cari kepuasan hawa nafsu. Jangan. Kita ini bukan binatang. Yang sudah menikah setialah. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami seumur hidup. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Pegang itu. Kalau sudah menyeleweng, dosa yang membawa maut. Kemudian menjadi saksi dusta, memfitnah, atau serakah, berjudi sampai terbelenggu oleh judi. Itu juga dosa yang membawa maut. Bertobat. Kalau sudah bertobat, ada Yesus, hukum-hukum Tuhan ada di dalam hati kita. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kita tidak berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Itu dosa yang membawa maut. Nah ini saudara kesatuan ajaran yang kita harus terima. Dan kita bersatu di dalam ajaran ini. Iman rasuli. Iman reformasi. Dan 10 hukum Allah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam hati pun kita jangan berani. Ya, itu. Karena Yesus berkata apa? Kamu sudah mendengar, katanya ya. Di Perjanjian Lama maksudnya. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau kamu melihat lawan jenis, tapi sudah ada niat berbuat, itu dia sudah berzina di dalam hati. Jadi artinya apa? 10 hukum itu harus ada di dalam hati. Di dalam hati jangan ada niat, jangan berani untuk melanggar. Gitu, ya. Kamu sudah mendengar katanya,
bencilah musuhmu, kasihilah sesamamu dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Itu maksudnya apa? Jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada akar pahit. Buang semua. Karena dosa-dosa kita kepada Allah itu tidak terhitung. Tapi dosa-dosa kepada manusia itu ya bisa dihitung lah. Maka Tuhan Yesus bilang, waktu ditanya berapa kali Tuhan saya mengampuni saudara saya, 70 kali 7 kali. Ampuni, 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 ampuni. Apalagi suami istri, saudara-saudara, jemaat gereja, ampuni, bebaskan. Kalau keterlaluan bagaimana? Ada polisi. Kalau keterlaluan ya, suami keterlaluan atau istri keterlaluan, main kekerasan, ada polisi. KDRT itu 5 tahun penjara. Ya, nah kalau yang tidak sampai begitu, ya udahlah, namanya manusia. Maafkan, ya. Oke, saudara, jadi 10 hukum Tuhan ada dalam hati kita, tapi dengan pengertian ajaran Yesus, ya. Nah, kalau soal yang keempat, ingatlah hari Sabat. Kalau kita kan setiap hari, bukan satu hari ibadah, Minggu ibadah, orang Advent Sabtu ibadah. Kita setiap hari ibadah. Setiap hari ibadah. Ya, baca firman, berdoa memuji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nah ini jadi saudara, tujuan khotbah hari ini apa katanya? Jemaat harus memahami pentingnya kesatuan ajaran. Jangan nyeleweng, jangan ikut-ikut yang gak benar. Ya yang aneh-aneh jangan diikutin. Nah, kemudian kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan itu ajaran yang benar itu dampaknya, yaitu dampaknya mempersatukan. Dampaknya mempersatukan. Itu sebabnya kalau ada pasangan yang mau menikah, ya, kalau agamanya lain, imannya lain, bingung juga nantinya. Tapi kalau sudah sama-sama di dalam Tuhan Yesus, jadi nyambung ngobrolnya juga. Ya. Nah, saudara, jadi penting dampak kesatuan. Kemudian komitmen supaya kita memegang ajaran ini, ya. Beriman sungguh-sungguh kepada Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dan itu reformasi itu, ya. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh Alkitab untuk kemuliaan Allah, ya. Dan itu tadi, pegang iman sampai mati. Nah, kemudian 10 hukum ini, ya. Ingat, saudara, bukan sekolah minggu. Ini kita orang sudah dewasa. 10 hukum itu tertulis di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari. Terima kasih Anda sudah mendukung kami melalui doa-doa Anda dan juga subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang Anda kenal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.